selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Erastus. Saya dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan saya di sini untuk memenuhi persyaratan UAS ilmu kewarganegaraan. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Erastus. Saya dari kampus STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan saya ke sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak untuk diskusi, lebih tepatnya untuk wawancara Bapak. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama, menurut Bapak bagaimana tenaga pendidikan, seberapa penting seorang anak mempunyai surat kelahiran atau akta kelahiran? Oh, menurut saya sebagai tenaga pendidik penting sekali bagi seorang anak untuk bisa memiliki akte kelahiran. Sangat penting karena nanti banyak hal bisa berguna dengan adanya. Pertanyaan selanjutnya Pak. Jika seorang tidak memiliki surat kelahiran Pak, atau akta kelahiran, itu apakah dia bisa mudah masuk ke sekolah atau atau adakah kesalahan atau persyaratan yang lain untuk dia untuk mendaftar ke sekolah Pak? Ya, kebetulan di sekolah ini saya dipercaya 3 tahun berturut-turut menjadi ketua panitia penerimaan peserta didik baru atau PPDB dari 3 tahun lalu sampai yang terakhir ini kemarin. Nah, ketiadaan surat akta kelahiran adalah soal besar bagi kami dan kami tidak bisa terima. Jadi yang bersangkutan dalam hal ini bapaknya atau mamanya yang mengantarkan formulir ke sekolah harus menunjukkan itu harus lulus. Seandainya pun mereka memohon-mohon, nah kita paling pun dimintakan surat keterangan kelahiran yang bisa dari bidan atau tenaga medis penolong kelahiran si anak. Berarti cukup penting akta kelahiran. Ya, sangat penting. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah-langkah yang harus diambil jika seorang anak atau seorang yang tidak mempunyai atau memiliki surat kelahiran atau akta kelahiran? Ya, yang pertama, orang tua dari anak itu perlu untuk menyiapkan persyaratan untuk membuat akta kelahiran. Surat keterangan, yaitu terdiri dari apa saja? Surat keterangan lahir dari dokter atau bidan atau penolong tenaga medis lainnya, penolong kelahiran si anak, ya kan? Kemudian juga foto akta nikah atau kutipan akta perkawinan sipil yang dilegalisir milik kedua orang tuanya, fotokopi KK dan KTP elektronik kedua orang tuanya, foto KTP itu elektronik 2 orang saksi, dan dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pembuatan akta kelahiran. Itu pertama. Kedua, yang perlu diketahui juga harus tahu kantor dukcapilnya di mana. Dalam hal kepengurusan ini ada 2 pilihan. Orang tua si anak ini boleh meminta tolong perangkat desa, ya kan? Tentu biasanya agak lama lah kalau perangkat desa. Tapi tidak semua, tergantung perangkat desa tertentu. Ada yang cekatan cepat sekali, ada yang juga kena agak lama. Karena saya berdasarkan pengalaman. Tapi kalau dari pengalaman pribadi, lebih baik saya mengurus sendiri, karena mobilisasinya lebih cepat. Proses keluar juga lebih cepat, kita juga dengan cepat mengetahui, Pak, kira-kira kapan keluar? Tanya langsung ke bagian itu di Bagaimana seorang guru dapat meningkatkan kesadaran
kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya surat kelahiran atau akta kelahiran di komunitas mereka. Iya. Jadi sebagai seorang guru atau pendidik, ada kalanya sekolah itu mengadakan pertemuan dengan orang tua, murid, dan komite. Beberapa abang-abang kelas atau abang kandung mereka, kakak kandung mereka sudah sekolah di sini misalnya kan, dan mereka ada adik kandung. Dengan ini momen untuk pertemuan itu dapat digunakan juga sebagai momen sosialisasi, pemberitahuan informasi kepada orang tua siswa mengenai pentingnya akte kelahiran. Kembali juga ke konteks tempat. Kalau untuk sekolah di wilayah perkotaan, pada umumnya tidak banyak kendala mengenai hal ini. Tetapi akan berbeda konteksnya bila di sekolah-sekolah pedalaman. Kami belum ada surat keterangan kelahiran kemarin lupa dibuat karena nolong neneknya dan sebagainya. Tentu kendala-kendala itu akan lebih cenderung besar ketika berada di konteks wilayah pedalaman. Tapi di konteks penduduk perkotaan yang sudah lebih majemuk dan canggih, hal ketiadaan akta kelahiran kecil. Terakhir Pak, punya saran atau tindakan apa yang bisa kita tawarkan seorang yang tidak memiliki surat kelahiran atau akta kelahiran untuk membantu mereka mengakses layanan dan kesempatan yang penting dalam hidup mereka? Baik, saya kira menjawab pertanyaan ini pentingnya penguatan peran dan fungsi dari pengurus-pengurus wilayah, RT, RW, kalau dusun sekarang disebut kepala wilayah, kepala wilayah, Kades, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, menghimbau kepada masyarakat tentang pentingnya salah satu dokumen kewarganegaraan kita, yaitu dokumen akte kelahiran, karena manfaatnya yang begitu banyak untuk proses masuk sekolah ini dan itu, nantinya proses lamaran ini dan itu penting sekali. Dan terhadap warga negara kita, masyarakat kita yang masih sangat awam atau jarang sekali mendengar tentang akte kelahiran, kita yang sudah tahu wajib memberitahu mereka, karena itulah kita hidup bernegara. Yang tidak tahu, yang tahu memberitahu yang belum tahu, yang sudah paham, yang sudah berpengalaman, yang sudah punya asam garam dalam mengurus ini dan itu, wajib menolong mereka yang sangat awam dan sama sekali belum tahu tentang hal itu. Karena kalau kita sudah saling menolong, maka terbangunlah pilar kebersamaan kita dalam hidup bermasyarakat dan ya. Punya saran atau tindakan apa yang bisa kita tawarkan seorang yang tidak memiliki surat kelahiran atau akta kelahiran untuk membantu mereka mengakses layanan dan kesempatan yang penting dalam hidup mereka? Baik, terkait dokumen-dokumen hidup bernegara yang salah satunya disebutkan oleh Anda tadi, yaitu akta kelahiran, pesan saya, jadilah proaktif sebagai orang tua. Jadilah proaktif. Jangan nggak sampai sebagai ayah dan ibu lalu KTP pun lalu tidak ada. Ya kan? Jangan, nggak mungkin lah untuk zaman sekarang. Saya kira dengan kemajuan zaman yang sudah sedemikian signifikan ini, saya kira orang tua pun harus mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Salah satunya pentingnya mengurus dokumen kewarganegaraan yang harus dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia. Kelahiran salah satunya kan, karena tidak hanya berguna bagi untuk masuk sekolah, tapi juga nanti akan banyak hal menggunakan itu dokumen penting yang satu itu. Jadilah proaktif, kemudian kejar peluang itu, seperti bapak-bapak RT itu turun ke bawah, jemput bola,
tanya data, siapa yang belum punya, siapa yang belum itu. Tentu sekali lagi mengandaikan kerja ekstra. Orang tua yang melihat RT-nya tidak proaktif, ya lebih proaktif, lebih gencar, lebih bersih untuk mengurus dokumen-dokumen yang penting di negara. Saya kira itu. Baik, Pak. Baik. Terima kasih Sama-sama. atas jawabannya, Pak. Ya, sukses ya. Ya. Oke.